Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu pendahuluannya tentang latar belakang. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah atau transenden. Dalam posisi ini, Islam merupakan pandangan dunia atau Weltanschauung dengan yang memberikan kacamata pada manusia untuk memahami dan memaknai realitas yang ada. Meski demikian, secara sosiologis Islam adalah fenomena peradaban yang realitas sosial kemanusiaan. Pada wilayah ini, nilai-nilai Islam bertemu dan berdialog secara intens dengan kenyataan hidup duniawi yang selalu berubah dalam partikularitas konteksnya. Tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam terjadi saat dunia memasuki era modern. Di era ini, dunia barat mengalami pasang naik di segala bidang, khususnya politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di saat bersamaan, dunia Islam yang sedang jatuh dalam jurang kemerosotan di segala bidang pula. Kondisi ini membuat posisi umat Islam menjadi inferior berhadapan dengan Barat, dan kolonialisasi pun semakin menjerumuskan dunia Islam ke dalam titik nadir peradabannya. Meski demikian, di tengah zaman kegelapan, dunia Islam itu muncul banyak tokoh dan gerakan yang mencoba membangkitkan kembali umat Islam. Mereka ini biasa disebut sebagai kaum pembaharu. Keberadaan mereka ini hampir merata di seluruh dunia Islam dan tidak diketahui wilayah Nusantaranya. Dari situ, kita akan membahas lebih lanjut lagi apa yang melatar belakangi pembaharuan Islam di Nusantara, bagaimana perkembangan Islam di Nusantara, di mana pusat-pusat pembaharuan di Nusantara, siapa tokoh-tokoh dalam pembaruan di Nusantara, dan juga pengaruh politik dan organisasi Islam dalam pembaruan di Nusantara. Hal pertama yang akan kita bahas adalah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Islam di Indonesia, baik secara historis maupun sosiologis, sangat kompleks terhadap banyak masalah, misalnya tentang sejarah dan perkembangan awal Islam. Oleh karena itu, para sarjana sering berbeda pendapat. Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai. Berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan wilayah oleh militer Muslim. Islam dalam batas tertentu disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama atau dai dan pengembara sufi. Tidak ada catatan sejarah atau prestasi pribadi yang sengaja dibuat mereka untuk mengabadikan peran mereka. Ditambah lagi wilayah Indonesia yang sangat luas dengan perbedaan kondisi dan situasi. Oleh karena itu, wajar karena terjadi perbedaan pendapat tentang kapan, di mana pertama kali Islam datang di Nusantara. Namun secara garis besar, perbedaan pendapat itu dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapat pertama dipelopori oleh sarjana-sarjana orientalis Belanda, di antaranya Snodgrass Rens, yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dari Gujarat atau bukan dari Arab langsung, dengan bukti ditemukannya makam sultan yang beragama Islam pertama, Malik As-Soleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang dikatakan berasal dari Gujarat. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh sarjana-sarjana Muslim, di antaranya Profesor Hamka, yang mengadakan seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1965. Pada tahun 1963, Hamka dan teman-temannya berpendapat bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, kurang lebih abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13, yaitu sudah ada sejak
abad ke-7 Masehi melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Pendapat kedua, sarjana muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurutnya, memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan. Penyebaran Islam di Indonesia seharusnya tidak dipandang sebagai proses yang cepat dan yang berasal dari satu asal atau sumber aja. Sebaliknya, lebih tepat kalau dipandang sebagai proses yang didorong beberapa gelombang islamisasi yang sangat berkaitan dengan perkembangan internasional dalam dunia Islam. Sebuah proses yang terus berlanjut sampai dengan hari ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas, para pedagang muslim yang datang ke wilayah kepulauan ini pada abad-abad pertama era Islam bisa dianggap sebagai gelombang pertama. Gelombang kedua juga sudah kami sentuh di atas, yaitu pendirian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, atau setelah raja masuk agama Islam, rakyatnya biasanya mengikutinya. Dua gelombang reformasi penting lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian Islam seperti yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad adalah gerakan ini datang jauh. Gerakan Wahabi datang dari Arab dan mulai memberikan pengaruh di wilayah kepulauan ini sejak awal abad ke-19. Sementara gerakan Salafi datang dari Mesir pada akhir abad ke-19. Kedua gerakan ini memiliki dampak yang sangat kuat dalam proses penyebaran agama Islam ortodoks di Nusantara. Kendati begitu, gelombang-gelombang islamisasi juga menyebabkan ketegangan dan perpecahan di dalam komunitas Islam Indonesia, karena tidak semua orang setuju dengan kedatangan gerakan Islam ortodoks. Contohnya, perbedaan antara komunitas modernis atau santri dan komunitas tradisionalis atau abangan disebabkan karena reaksi komunitas tradisionalis melawan gerakan reformasi di abad ke-19. Sejak tahun 1990-an, pengaruh Islam semakin tampak jelas di jalan-jalan di Indonesia dan mulai memainkan peran yang lebih penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Contohnya, jumlah wanita di Indonesia yang menggunakan jilbab atau kerudung telah meningkat secara signifikan dan beribadah di masjid semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk memahami bahwa perkembangan Islam ini sama sekali tidaklah sama dengan radikalisme atau Islamisme. Sebagian dasar umat Muslim di Indonesia memiliki toleransi tinggi pada agama-agama lain beserta aliran-aliran lain di dalam Islam. Hanya sekelompok kecil masyarakat di Indonesia yang setuju atau berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas radikal. Apalagi hanya sekelompok sangat kecil yang terlibat atau setuju dengan aksi teror meskipun ada kekhawatiran bahwa kelompok ini sedang tumbuh belakangan ini. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pusat-pusat pembaruan di Nusantara. Waktu kedatangan Islam ke Nusantara, secara umum ada dua pendapat mengenai kapan masuknya Islam ke Nusantara. Tetapi sebelumnya harus dipahami pengertian tiga istilah yang dikemukakan oleh sejarawan Indonesia Taufik Abdullah, yaitu Islam datang, Islam berkembang, dan Islam menjadi kekuatan politik. Hal ini disebabkan karena tidak dipahami secara cermat akan menimbulkan keracunan dalam memahami Islam masuk ke Nusantara. Pemahaman istilah yang pertama bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Pendapat ini dianut oleh sebagian besar sejarawan Muslim Indonesia dan Malaysia, antara lain S.Q. Fatimi, A. Hashimi Hamka, Sayyid Muhammad Nauquid Al-Attas, dan
sejarawan yang ikut hadir dan mendukung di seminar Islam masuk dalam berkembang di Nusantara, baik ketika dilaksanakan di Medan maupun di Aceh, dan juga mendapat dukungan dari beberapa sejarawan dari Barat, yaitu Van Leur dan T. W. Arnold. Argumentasi yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama adalah sejak abad ke-4 Masehi telah ada jalur transportasi yang menghubungkan Teluk Parsi, India, dan daratan Cina. Di daratan Cina ini ada catatan tentang kedatangan orang Islam pertama pada awal pemerintahan dinasti Tang, 618 sampai 907 Masehi, yaitu orang Persia 615 Masehi. Utusan yang datang kedua adalah terjadi pada abad ke-655 Masehi. Kemudian terdapat pula utusan ketiga orang Persia pada tahun 681 Masehi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dikirim 17 utusan diplomatik kepada pemerintahan Cina, yaitu antara tahun 661 sampai 751 Masehi. Dari hubungan ini terbentuklah beberapa pemukiman masyarakat Muslim di Persia di pesisir pantai di Cina. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang jalur-jalur pembaharuan di Nusantara. Ide-ide pembaharuan Islam dari luar yang masuk ke Indonesia dengan demikian dapat dibaca berlangsung secara berproses setidaknya melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur haji dan mukim, yakni tradisi atau pemuka seumat Islam di Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengalaman keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Kedua, jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam, baik dari terbitan Mesir maupun Barat. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menetralisasikannya ke dalam bahasa lokal, seperti pernah muncul jurnal Aiman, Rana Neraca dan Tunas Melayu di Singapura. Di Sumatera Barat juga terbit Al-Munir yang sebagian materinya disadar Kiai Haji Ahmad Dahlan ke dalam bahasa Jawa agar mudah dikonsumsi anggota masyarakat yang hanya menguasai bahasa ini. Jalur yang kedua adalah pendidikan, yaitu peran mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Menurut Ahmad Zainuri, para pemimpin gerakan pembaruan Islam awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Mekah. Secara umum, kelahiran dan perkembangan pembahasan Islam di Nusantara merupakan wujud respon terhadap kemunduran Islam sebagai agama karena praktek-praktek penyimpangan keterbelakangan para pemeluknya dan adanya invasi politik, kultural dan intelektual dari dunia barat. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia penting dipahami bahwa gerakan nasionalisme Indonesia yang bangkit sekitar awal abad ke-20 diusung sebagiannya oleh tokoh-tokoh modernis Muslim, tidak hanya melalui kendaraan gerakan yang berdasarkan atau bervariasi ideologis pada Islam. Sejarah menunjukkan bahwa Islam ternyata hanya menjadi salah satu alternatif yang mungkin bagi tokoh-tokoh modernis Muslim di Indonesia sebagai sumber rujukan teoritis dan instrumental gerakan pembaruan dan nasionalismenya. Sekalipun demikian, hal ini tidak mengecilkan pengertian adanya keterkaitan antara dimensi penghayatan religius dan artikulasi
perjuangan sosial politik di masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran nasional sebagai anak bangsa yang terjajah oleh penguasaan asing tampaknya memikat mereka untuk bersama-sama menempatkan prioritas nasional sebagai wujud kepeduliannya. Lanjut, pembahasan yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh, yaitu tokoh-tokoh dalam gerakan pembaruan Islam di Nusantara. Yang saya kutip yang pertama adalah Syekh Ahmad Syurkati. Ahmad Syurkati lahir di desa Udfu, Jazirah Arku, daerah Donggula, Sudan pada tahun 1292 Hijriah atau 1875 Masehi. Dia diyakini masih keturunan Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari seorang bapak keturunan Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari seorang bapak yang bernama Muhammad. Dengan demikian, nama lengkap adalah Ahmad Muhammad Syurkati Al-Ansyari. Dalam pemikiran pembaruan Syekh Ahmad Syurkati tidak diterima oleh jamaat khair karena memiliki pemikiran tentang fatwa Solo yang isinya memperbolehkan wanita keturunan Nabi menikah dengan laki-laki bukan keturunan Nabi atau pribumi. Kedua, Syekh diterima baik oleh Belanda karena pada ketika itu diterapkan masa politik etis atau politik balas budi. Pada saat itu, keturunan Arab memiliki pangkat yang tinggi hingga bisa mengajar di Indonesia, dan Syekh Ahmad Syurkati juga bisa berbahasa Melayu dan memiliki sertifikat tertinggi juru agama Istanbul. Syurkati dan pandangan tokoh pembaruan Islam di Nusantara, yaitu yang menjadi ketiga adalah pernikahan wanita syarifah dengan pria keturunan non-Alawiyah atau bukan keturunan Nabi, ijtihad dan taklid, kemudian menjarahi makam bertawasul kepada Nabi, serta pandangan tokoh pembaruan Islam di Nusantara tentang ia adalah datang dari Buya Hamka yang mengatakan dialah yang teguh pendirian dan memiliki ilmu yang luas. Tokoh yang kedua adalah Rifa'ah Badawi At-Tahwi. Tokoh yang kedua adalah Rifa'ah Badawi At-Tahtawi, seorang tokoh pembaruan Islam dari Mesir yang dikenal sebagai pemikir kebangkitan Arab modern. Ia adalah seorang penulis, guru, dan intelektual yang mendedikasikan diri untuk memodernkan Mesir. Ia pernah menjadi pengabdi guru bahasa Prancis dan penerjemah di sekolah kedokteran, dan mendirikan sekolah penerjemah pada tahun 1836. Pemikiran yang beliau kemukakan adalah menekankan pembaruan dalam bidang pendidikan, politik pemerintahan, dan perekonomian. Meyakini bahwa pendidikan bersifat universal dan diperuntukkan untuk berbagai kalangan. Berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan berpegang teguh pada ajaran agama dan berbudi pekerti yang baik. Menekankan persaudaraan setanah air, juga menekankan bahwa ijtihad masih terbuka bagi umat Islam. Konsep ijtihadnya ditulis dalam kitabnya Al-Qaul Al-Sadid fi Al-Ijtihad wa Taqlid. Rifa'ah terkenal dengan gagasan patriotisme tanah airnya, bahwa karyanya yang berjudul The Extraction of Gold or End of Over Five or Paris. Ia menggambarkan betapa pentingnya rasanya untuk Mesir tanpa rasa persatuan itu. Mesir akhirnya mudah terhoyak oleh para penjajah. Mengambil analogi dari peradaban Romawi yang sebegitu kuatnya, tetapi akhirnya terbelah jadi dua. Mesir yang dulunya kuat dan menjadi salah satu negeri yang mulai peradaban, tetapi Mesir kini mengalami sesuatu yang hina, yaitu penjajahan karena kurangnya rasa persatuan di antara warganya. Ketiga, yaitu tokoh yang ketiga, Ahmad Hasan,
seorang ulama dan tokoh pembaruan Islam di Nusantara. Ia lahir di Singapura dari pasangan keturunan India dan Mesir. Tahun 1910 hingga 1913, ia menjadi guru tidak tetap di madrasah orang-orang India di Arab Street, Baghdad Street, dan Geylang. Kemudian menjadi tetap penggantian Fadullah Suhalmi pada Madrasah As-Segaf di Jalan Sultan. Sekitar tahun 1912-1913, Al-Hasan menjadi anggota redaksi surat kabar utusan Melayu yang diterbitkan oleh Singapore Press di bawah pimpinan Indi Hamid dan Sa'dullah Khan, dan mengelola rubrik etika sebagai guru utama Persis. Ahmad Hasan yang mengembangkan pemikirannya sering dengan orientasi perjuangan orientasi ini, yang sejak berdirinya bersemboyan hendak mengembalikan umat Islam kepada pimpinan Al-Quran dan As-Sunnah. Persis adalah organisasi yang unik karena unsur gerakan Islam yang terkesan revolusioner pada saat itu dibandingkan organisasi lain yang menyebarkan paham dan ideologi baru yang lembut. Meskipun ada yang beranggapan bahwa Persis cenderung kepada pemikiran Wahabi, akan tetapi Ahmad Hasan tetap mendukung para pemimpin sekuler dan tidak kehilangan tujuan untuk menegakkan sebuah negara Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Metode lain yang disukai Ahmad Hasan dalam tulisan-tulisannya ialah soal jawaban, sesuatu yang mirip metode seek et non yang berkembang di abad-abad pertengahan dalam teknologi spekulatif dan ilmu kalam. Hal itu terlihat dalam buku-bukunya seperti Soal Jawaban dan Tauhid. Selama hidupnya, Ahmad Hasan telah melakukan beberapa perdebatan agama dengan pendeta-pendeta Kristen, tokoh-tokoh Ahmadiyah, golongan ateis, Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI, dan ulama tradisional. Tokoh yang keempat adalah selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pembaruan Islam di Indonesia yang mendirikan Muhammadiyah. Ia berperan dalam pembaruan pendidikan dan pergerakan Islam. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran Islam dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Pada awal berdirinya pada tanggal 18 November 1912 dirumuskanlah tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkannya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, khususnya di bidang pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari motivasi didirikannya Muhammadiyah, terutama dengan gagasan pembaruan organisasi tersebut. Pembaruan tersebut lahir dengan adanya kenyataan tentang problematika pendidikan yang karena adanya dualisme model pendidikan yang masing-masing memiliki akar dan kepribadian yang saling bertolak belakang. Pendidikan pesantren di satu pihak mengalami kemunduran karena terisolasi dari perkembangan pengetahuan dan perkembangan masyarakat modern. Di pihak model lain, sekolah model barat berupa sekuler dan nasional mengancam kehidupan batin para pemuda pribumi karena dijauhkan dari agama dan budaya negerinya. Pemikiran Ahmad Dahlan itu dimulai usaha mempertemukan pengetahuan umum dengan pengetahuan agama yang dilandasi dengan upaya purifikasi keagamaan melalui penegasan perlunya ditegakkan kembali otoritas Al-Quran dan Sunnah yang berisi keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yaitu ada beberapa corak pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, sintesis.
mempertemukan corak lama atau pondok pesantren dan corak baru model pendidikan kolonial atau barat yang berwujud sekolah atau madrasah. Dan yang kedua, modernisasi. Sebagaimana telah disinggung bahwasanya latar belakang pemikiran Ahmad Dahlan setelah belajar dengan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh berusaha menyesuaikan pengajaran Islam dengan tuntutan zaman seperti dengan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, rekonstruksionalisme. Ahmad Dahlan senantiasa melihat kondisi dengan perspektif pembangunan kembali atau rekonstruksi agar tradisi suatu masyarakat tetap survive dan terus diterima. Ia harus dibangun kembali. Pembangunan kembali ini tentunya dengan kerangka modern yang bersyarat rasional. Hal ini diakui oleh Fazlur Rahman bahwa pemikiran pembaruan yang bercorak reformistik dalam bentuknya yang pertama secara filosofis telah dikemukakan Ahmad Dahlan yang telah diperkuat. Organisasi Islam dan politik adalah pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama yaitu kita bahas dari Sarekat Islam dengan masuknya Cokroaminoto pada tahun 1912 mengalami kemajuan yang pesat berupa meluasnya dukungan bukan saja di seluruh Jawa tetapi juga sampai ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta anggotanya mencakup berbagai lapisan masyarakat. Benda 1980 menyatakan bahwa SI mempunyai daya tarik yang jauh yang di luar penduduk kota yang berpendidikan barat. 7 tahun setelah Cokroaminoto memimpin SI, partai ini memusatkan perhatiannya secara eksklusif pada orang Indonesia dengan merekrut semua kelas, baik di kota maupun di desa. Mereka adalah pedagang muslim, pekerja di kota, kiai dan ulama, beberapa priai, dan tak kurang pula petani ditarik dalam partai politik yang pertama di Indonesia di masa kolonial ini. Muhammadiyah bukan organisasi politik dan tidak akan menjadi partai politik. Namun dengan adanya keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia, dengan sendirinya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia juga menjadi bidang gerapannya, tak terkecuali soal politik kenegaraan. Meskipun demikian, keterlibatan Muhammadiyah dalam politik kenegaraan masih dalam batas sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dan sama sekali bukan bermaksud menjadi politik. Atas dasar pendirian semacam itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan duduk dalam kepengurusan Budi Utomo menjadi penasihat pimpinan SI. Begitu pula pimpinan Muhammadiyah yang lain seperti Kiai Haji Baharuddin, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, dan Profesor Hamka pada dasarnya mempunyai pandangan yang sama. Beberapa keterlibatan dasarnya mempunyai pandangan yang sama. Beberapa keterlibatan Muhammadiyah dalam bidang politik antara lain adalah: yang pertama adalah pajak atas hewan kurban ditentang Muhammadiyah, dan ini berhasil pada masa kolonial. Kedua, pengadilan agama semua berada di bawah kantor agama kolonial. Muhammadiyah berjuang ke arah independensi umat Islam di Indonesia. Ketiga, Muhammadiyah ikut melopori lahirnya Partai Islam Indonesia pada tahun 1945. Menjadi pendukung utamanya lahir Masyumi. Yang keempat adalah yang terakhir, ikut menanamkan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia dengan semboyan Hizbul Wathan Minal Iman, Cinta Tanah Air 1, cabang keimanan.
Di samping SI dan Muhammadiyah, Persis juga mempunyai kader yang tampil dalam kancah politik nasional, yaitu Muhammadiyah Muhammad Natsir. Pengaruh doktrin Persis pertahanan kuat dalam pribadi Natsir yang tampak saat ia diberi hadiah oleh Lembaga Islam Internasional di Saudi Arabia yang tersebut digunakan untuk membangun masjid yang megah. Ketika ditinjau oleh dan lembaga donor dan ditanya mana rumahnya, ia mewujudkan salah satunya. Sebagai penutup dari uraian panjang mengenai pembaruan Islam di Nusantara, dapat disimpulkan bahwa gerakan pembaruan ini merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pembaruan Islam di Nusantara tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan proses atas berbagai tantangan zaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, pembaruan muncul sebagai reaksi atas praktik keberagamaan yang kaku, formalistik, dan seringkali terjebak dalam tradisi yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Secara eksternal, pembaruan juga dipicu oleh hadirnya kolonialisme Barat, kemajuan ilmu pengetahuan modern, serta perubahan sosial budaya yang memenuhi pola pikir dan cara hidup umat Islam. Oleh karena itu, pembaruan Islam tidak semata-mata bertujuan untuk menggantikan tradisi, melainkan untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad, rasionalitas, dan etika Islam yang sejati agar mampu bersinergi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Gerakan pembaruan Islam di Nusantara bersifat dinamis dan tidak bersifat tunggal. Ia diusung oleh berbagai tokoh dengan latar belakang pemikiran yang berbeda, mulai dari ulama klasik seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menyuarakan rasionalitas dalam keberagaman, hingga pembaru-pembaru kontemporer seperti Mukhalis Mazadid dan Abdurrahman Wahid yang menekankan pentingnya demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia dalam Islam. Pembaruan juga dilakukan melalui organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang meskipun memiliki pendekatan berbeda terhadap tradisi, namun sama-sama mendorong umat Islam agar lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, pembaruan bukanlah upaya untuk memikirkan tradisi, melainkan untuk menempatkan tradisi dalam kerangka yang kontekstual dan dinamis, sesuai dengan semangat Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Lebih jauh lagi, pembaruan Islam di Nusantara juga memperlihatkan kematangan dalam hal penyesuaian nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Tidak seperti di banyak wilayah Muslim lainnya yang kadang mengalami benturan antara agama dan budaya. Islam di Nusantara menunjukkan kemampuan luar biasa dalam melakukan akulturasi yang harmonis dengan adat istiadat setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dari sini lahir gagasan seperti Islam Nusantara, yaitu model keberislaman yang toleran, santun, dan inklusif, dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembaruan Islam bukan hanya berkaitan dengan dimensi doktrinal semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan kultural yang sangat luas. Islam diperbarui bukan Islam yang mencerabut dari akar sejarahnya, melainkan Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban, serta mampu menjadi solusi atas persoalan-persoalan kontemporer umat Islam. Keseluruhan proses pembaruan Islam di Nusantara, baik melalui jalur intelektual, institusional, maupun kultural, telah membuktikan bahwa Islam di kawasan ini memiliki kemampuan adaptif yang tinggi sekaligus tetap menjaga integritas nilai-nilai fundamentalnya.
Gerakan ini tidak berhenti di masa lalu, tetapi terus berlanjut hingga sekarang dan ke masa depan, mengikuti arus perubahan global dan tantangan zaman digital. Dengan semakin banyaknya cendekiawan Muslim yang menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta berkembangnya media komunikasi yang memungkinkan pertukaran gagasan secara luas, maka pembaruan Islam di Nusantara akan semakin kaya dan bervariasi. Namun demikian, tantangan terhadap gerakan ini pun tetap ada, baik dari kelompok ekstrem yang menolak segala bentuk perubahan maupun dari pihak-pihak yang berusaha mengabur batas antara pembaruan yang konstruktif dan upaya liberalisasi agama Islam yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembaruan Islam di Nusantara perlu terus dikawal oleh para intelektual, ulama, dan masyarakat Muslim secara umum, agar tetap berada dalam koridor keilmuan, kesalehan, dan keberadaban. Dengan cara inilah Islam di Nusantara akan tetap hidup, relevan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan peradaban dunia.